Lagu pembuka kita buka nomor 347. Anak 347. Untuk doa pembuka kami undang kesediaan Ibu Pendeta. Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji, syukur bagimu, Raja kami, Raja alam semesta, Tuhan atas hari Sabat yang kami sembah, dan pada Sabat yang kudus ini kami datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami melihat tangan-Mu menumpangkan berkat kepada kami, menandakan bahwa kami adalah umat-Mu menurut Yehezkiel 20 ayat 12. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada Sabat ini kami rindu belajar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Kapurba, pelepasan. Kiranya lidahnya berbicara, Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Kami juga semua yang mendengar, kiranya kami diberkati oleh Roh Kudus sehingga firman ini akan menguatkan iman kami dan kami bersedia buat kedatangan-Mu yang kedua kali.
Terima kasih ya Tuhan, berkati semua kami yang hadir di sini. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu karena kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan kini kita saatnya mendengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh anak kita Aurel Morani Nababan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Sabat semuanya. Pada hari Sabat ini Aurel akan menyanyikan lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih buat anak kita Amin. Aurel yang telah menyampaikan pujian. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Brother Kores Purba. Waktu dan kesempatan kami persilakan Brother. Baik. Selamat malam kepada semua. Suara saya jelas ya? Selamat malam, jelas. Jelas, Pak. Pertama-tama terima kasih kepada yang menyusun acara yang diberi kesempatan malam ini untuk membawakan satu pelajaran yang sangat, saya katakan ini pelajaran sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada anak kita Aurel yang telah membawa pujian yang dapat menguatkan iman kita. Sebelum kita akan belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar satu kesaksian yang dilihat dengan satu hayal oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami akan dengar dapat kami hidupkan di dalam hidup kami. Sehingga hayal yang dilihat berakhir dengan satu kebahagiaan akan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh di share ya. Oke.
Oke, baik. Selamat malam buat kita. Selamat malam ya. Baik. Kita akan belajar dari satu kebenaran yang ditulis oleh saya hanya menyampaikan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 13 yang berjudul kelepasan. Jadi bab-bab selanjutnya dalam pelajaran ini akan kita lihat, akan kita dengar hal yang dilihat menghayal oleh Nyonya White. Apa yang terjadi kepada umat pilihan? Apa yang terjadi pada orang-orang berdosa? Jadi ada kelepasan, ya, kelepasan. Judul ini diawali dengan satu ayat yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pelajaran kita ini dilihat melalui khayal oleh Sister White, diawali dengan satu peristiwa. Itu makanya saya buat gambar dalam judul ini adalah gambar kekabaran dari 3 malaikat. Nyonya White melihat khayal ini diawali dengan malaikat ketiga yang menghampiri Yesus, dikatakan di dalam bilik yang maha suci. Kita sudah belajar mengenai Ka'bah double manner ya. Kita akan mengetahui apa itu bilik maha suci dan bilik yang suci. Jadi diawali dengan ketika dikatakan malaikat ketiga menghampiri Yesus di bilik yang maha suci. Apa yang terjadi? Inilah yang mengawali dari pelajaran kita pada malam hari ini. Peristiwa yang terjadi setelah malaikat ketiga memeteraikannya dan kembali kepada Yesus. Apa yang terjadi setelah malaikat ketiga? Malaikat ketiga itu memeteraikan satu seruan yang akan terjadi kepada umat-umat pilihan dan mendatangi Yesus. Dikatakan yang terjadi adalah satu, dikatakan Yesus mengakhiri pengantaraan di bait suci surgawi dan mengangkat tangannya dengan suara nyaring berseru, sudah terlaksana. Bila kita membaca dalam bab 13 buku kelepasan ini, apa sebenarnya yang sudah terlaksana? Yang terlaksana dikatakan di sini adalah apa yang diserukan oleh malaikat pertama, kedua, dan ketiga sudah terlaksana dan sudah disampaikan kepada manusia. Dan Yesus dikatakan mengakhiri pengantaraannya di bait suci. Ya. Dan di dalam buku Kisah Pengharapan ini dikatakan Yesus mengakhiri pekerjaannya di bait yang maha suci dan keluar dari bilik yang maha suci. Dan apa yang terjadi? Ya, poin yang kedua dikatakan setiap kasus sudah diputuskan pada kehidupan atau kematian. Ketika penghakiman di dalam bilik yang maha suci sudah selesai dan Sang Juru Selamat keluar dari bilik yang maha suci, maka sudah dipastikan bahwa siapa yang memperoleh kehidupan dan siapa yang memperoleh kematian. Yang ketiga dikatakan, maka murka Allah kepada orang yang berdosa. Kenapa dikatakan murka Allah kepada orang berdosa? Bila kita ketahui apa sebenarnya tugas Yesus, mati di kayu salib, dan menyelamatkan kita dan menjadi perantara, itulah tugas daripada Yesus. Dan ketika Yesus sudah menanggalkan, dikatakan poin yang keempat,
ketika Yesus menanggalkan pakaian keimamannya, dia sudah menanggalkan itu dan dia tidak menjadi perantara lagi antara manusia dan Allah. Maka dikatakan murka Allah akan ada kepada orang-orang berdosa tanpa ada Yesus lagi. Karena kesempatan sudah diberikan dan himbauan ya dari malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang menerima dikatakan tanda binatang itu sudah tertera. Jadi murka Allah akan ada manusia. Karena tidak ada lagi Yesus yang akan menjadi perantara. Karena Yesus sudah keluar dan menyelesaikan satu penghakiman kepada manusia. Poin yang kelima dikatakan di dalam pelajaran kita ini, banyak orang yang berdosa mendatangi umat Allah dan memohon untuk diajar agar terhindar dari penghukumannya. Jadi ketika di akhir dari kisah ini, ya, ketika murka Allah sudah dilihat oleh semua manusia, ya, mengatakan tulisannya akan ada banyak orang yang memohon agar diajar kembali. Ya. Orang yang sudah diingatkan tadi memohon kembali untuk diajar kembali dalam arti berikan kesempatan lagi agar kami mengenal hal itu. Beri kami pengajaran kembali. Tolong maafkan kami. Tetapi dalam tulisan ini dikatakan bahwa itu sudah berakhir ketika Yesus mengatakan sudah terlaksana. Sudah terlambat untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi saudara-saudara kalian, orang-orang jahat dalam poin yang ketujuh dikatakan orang-orang jahat sangat marah karena sangat menderita atas Allah. Ya. Orang-orang jahat dikatakan sangat marah ketika mendapat murka Allah, karena mereka akan merasakan bahwa ada satu peristiwa besar yang akan terjadi yang membuat mereka akan mati untuk selama-lamanya. Dalam pelajaran kita ini diumpamakan seperti zaman Nuh, ya, zaman Nuh. Bagaimana himbauan panggilan telah dilakukan oleh Nuh kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi dikatakan mereka tidak pernah mendengar apa yang Nuh ajarkan, sehingga poin yang keenam sudah terlambat. Dikatakan ketika bahtera Nuh akhirnya mengapung dan orang-orang itu ingin masuk, tetapi pintu bahtera telah ditutup, maka sudah terlambat. Ya, inilah yang menjadi penglihatan dari Sister White terhadap apa yang akan terjadi ketika Yesus keluar dari bilik yang maha suci dan menanggalkan pakaian imamannya. Apa yang menjadi tantangan bagi kita untuk saat ini? Apakah ini sudah terjadi? Akan menjadi pertanyaan kepada kita. Kita sama-sama tahu ketika kita belajar, di manakah Yesus pada saat ini? Pada saat ini Yesus masih berada di dalam bilik yang maha suci, sedang menghakimi Anda dan saya. Dan poin yang ketujuh belum terlaksana. Jadi masih ada waktu. Masih ada kesempatan bagi kita. Nyonya White melihat bagaimana orang-orang yang meminta kesempatan untuk bertobat sekali lagi. Tetapi ketika Sang Juru Selamat sudah keluar, maka sudah terlambat untuk kita. Kita masih mempunyai kesempatan. Masing-masing kita masih diberi kesempatan untuk belajar, mencari dan menggali apa yang harus kita lakukan ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
dalam pelajaran yang dikatakan ketika Yesus sudah keluar dari bilik yang maha suci, apa yang terjadi kepada orang-orang yang benar? Karena ketika dia sudah keluar, sama seperti poin yang kedua dari slide ini, setiap kasus sudah diputuskan pada kehidupan atau kematian. Jadi semua yang terjadi akan seperti ayat ini. Barang siapa berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah yang dia kuduskan dirinya. Artinya pintu kasihan sudah tertutup kepada kita semua. Maka ketika Yesus meninggalkan bilik yang maha suci, menanggalkan pakaian keimanannya, dan mengenakan jubah kerajaannya yang mulia, maka tidak ada lagi pilihan kepada kita. Yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan bertambah jahat. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam sedikit waktu lagi, Nyonya White katakan akan ada satu masa kesusahan sama seperti kesusahan Yakub. Akan ada kesusahan yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh umatnya. Ya, Nyonya White katakan dalam buku ini, umat Tuhan harus meninggalkan kota ke tempat yang terpencil. Umat Tuhan harus meninggalkan kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama tinggal di tempat-tempat terpencil dan sepi. Namun para malaikat menyediakan bagi mereka makanan dan minuman, sementara orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Inilah masa kesusahan Yakub. Setelah fase yang pertama selesai, apa yang terjadi dengan kita orang yang menerima kehidupan, yang menerima juru selamat, maka dikatakan umat Tuhan harus meninggalkan kota. Kenapa, saudara? Karena akan banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita perkirakan. Ya. Mungkin inilah mungkin salah satu dasar kenapa mungkin pada saat ini ada banyak teman-teman kita yang meninggalkan kota, pergi ke desa yang lebih kecil, ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi memang Nyonya White katakan dalam tulisannya ini, pada masa kesusahan yang ketika umat harus meninggalkan kota dan desa dan bergabung bersama. Ya. Poin yang kedua, para malaikat akan menyediakan makanan dan minuman. Ya, jadi kapankah kita harus pergi? Ya. Bila Anda dan saya mempelajari buku Kisah Pengharapan bab 13, akan ada waktunya. Akan ada waktunya kita harus pergi. Tapi kapankah waktunya? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita minta Roh Kudus agar membuat kita mempunyai pikiran yang jernih, agar kita dapat mempersiapkan hidup kita dan dapat melewati masa-masa. Poin yang ketiga dikatakan orang yang memelihara hukumnya akan dibunuh, tetapi malaikat Tuhan melindungi mereka. Ya, jadi ketika pekabaran malaikat yang ketiga, ya malaikat yang ketiga mengenai tanda binatang, ya mengenai tanda binatang. Jadi memang di dalam pelajaran ini sangat jelas dikatakan bahwa perbedaan yang akan terjadi pada akhir dunia ini adalah mengenai hari Sabat. Bila Anda membaca ini, satu poin yang terpenting, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang berhari Sabat. Jadi ada banyak spekulasi yang terjadi pada saat ini. Tetapi Nyonya White katakan dengan jelas bahwa orang-orang yang memelihara hukumnya, orang-orang yang memelihara hukumnya akan memperoleh keselamatan. Poin yang ketiga, yang keempat, masa kesusahan Yakub. Ada juga umat Tuhan yang harus menahan penderitaan untuk waktu yang sedikit lagi. Ada juga orang yang lari ke gunung
Ya, ini poin yang pertama. Tetapi dikatakan dalam pelajaran ini ada juga orang yang ada di sekitar orang-orang banyak yang berbeda dari kita. Inilah yang kata orang, ada juga Tuhan yang harus menandikan dan dia terlibat dari perbedaan itu, mendapat dampak langsung dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dari siapa? Dari orang-orang sekitar mereka. Mereka harus bersabar dan harus menunggu sedikit lagi, ya, menunggu sedikit lagi maka yang akan menyenangkan dan memuliakan mereka. Itu tangis orang-orang benar siang dan memohon kebebasan terangkat di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca tadi, mungkin waktunya sudah dekat, ya, waktunya sudah dekat. Tapi kapan biarlah kita akan minta tuntunan Roh Kudus. Artinya ketika membaca ini adalah sangat luar biasa hal yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil satu pilihan di dalam hidup kita. Saya rasa ketakutan ini tidak ya dibanding ketakutan corona itu hal yang sangat menakutkan dibanding dengan tulisan yang lain. Bagaimana ketika kesusahan Yakub itu akan terjadi, ya, bagaimana ketika kita harus mempertahankan kebenaran yang kita yakini, mungkin nyawa kita juga akan hilang, ya. Tapi Nyonya juga katakan ada juga sebagian orang yang ketika mereka memohon perlindungan tapi memohon perlindungan mereka merasa tidak ada orang ketika mereka akan melihat ada begitu banyak malaikat surga di sekitar mereka yang melindungi mereka. Ada kesempatan sampai pedang pun tidak bisa membunuh mereka. Ada banyak utusan surga yang menjaga dan melindungi mereka. Saudara-saudara sekalian, ketika hal itu akan terjadi, ya, ketika semua peristiwa-peristiwa yang kita bahas pertama telah terjadi, akan ada satu fenomena yang sedang fase mencemooh mereka, tiba-tiba matahari terbit memancarkan Suaranya kok terputus-putus, brother. Sudah jelas? Sedikit terputus, Bang. Sayang sekali, mantap kali materinya, tapi kami kurang 5 menit belakangan, Bang. 5 menit belakangan. Iya, 5 menit terakhir. Yang awal tadi masih bagus. 5 menit terakhir ini. Lagi seru-serunya, Pak. Mulai dari kelepasan sih, dari kelepasan ini aja.
Masih putus-putus, Bang. Apa memang sinyal ya? Atau apa? Kalau saya melihatnya sinyal ini kayaknya. Oh, sinyal ya. Iya. Halo? Halo? Ya Pak, sudah jelas. Coba bicara aja dulu, Bang, biar kita dengar. Ya, Putus-putus dia, Bang. Mungkin jangan pakai wifi, pakai koneksi internal aja. Oke, itu Jevanya punya itu handphone dari apa? Ya itu. Mic-nya dari handphonenya Jevanya bisa itu kayaknya. Coba deh. Iya, suaranya pakai handphone si JJ aja, Bang. Artinya tutup aja apa speaker laptop. Nah, ngomong pakai apa speaker handphone. Oke. Volume laptop bisa dimatikan, Bang? Iya, volume laptop. Sebelah kanan bawah biasanya. Halo, udah? Oke. Mantap. Oke, baik. Aduh. Terima kasih. Baik, ada sedikit apalah ya. Tapi bukan salah saya kali ini ya. Ini salah audio sebenarnya ya. Baik. Sampai mana tadi Pak Berlinnya? Mundur satu slide ini, Bang. Kelepasan. Kelepasan ya. Oke. Ya, sesudah ini. Nah. Iya, ini kelepasan tadi. Oke, baik. Bila kita sudah mendengar tadi bagaimana peristiwa, artinya masa kesusahan Yakub ya. Saya tidak akan jelaskan semua, tapi bisa Anda baca bagaimana sebenarnya sangat-sangat mengerikan ya. Bila peristiwa itu akan terjadi. Mungkin corona lebih ngeri tadi Pak Berlin cerita. Tapi ketika masa kesusahan Yakub datang, itu yang akan menjadi real masa kesusahan yang akan kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada satu fenomena yang dikatakan Nyonya White. Ya. Ketika masa kesusahan itu sedang berlangsung, ya, ada kelepasan bagi orang-orang suci. Dikatakan fenomena alam yang sangat menakutkan. Seperti yang sudah saya baca tadi. Fenomena alam apa yang sangat menakutkan? Ya? Dikatakan di sini apa? Matahari terbit memancarkan sinar yang sangat terang. Ya? Bulan juga bersinar. Tetapi ada dua pandangan dari fenomena alam yang mengerikan ini. Bahkan gempa bumi terjadi, ya. Ada dua persepsi mengenai fenomena ini. Kalau dikatakan Nyonya White, orang-orang yang berdosa, mereka akan melihat fenomena ini sangat-sangat mengerikan. Ya. Mereka melihat inilah murka Tuhan itu. Kenapa mereka menganggap murka ini sangat mengerikan? Karena mereka tidak mempunyai pengharapan lagi. It's too be late bagi mereka. Tak ada lagi kesempatan bagi mereka. Tetapi dikatakan bagi orang-orang yang percaya, fenomena ini justru membuat
mereka tersenyum. Sungguh sangat terbalik, ya kan? Sungguh membuat mereka tersenyum, sehingga dikatakan di dalam tulisannya, umat Allah melihat pemandangan ini sebagai tanda kelepasan mereka. Ya. Ada hal yang membuat saya juga agak sedikit berpikir tadi mengenai tulisan ini, tapi mungkin nanti pendeta bisa kasih kita pencerahannya. Sungai berhenti mengalir, awan hitam sangat gelap datang. Tetapi di tengah langit yang sedang marah itu ada satu tempat yang terang dipenuhi kemuliaan, dan dari sana datang suara Allah seperti suara gemuruh air yang menggoncang langit dan bumi. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, kuburan-kuburan terbuka, dan orang yang mati dalam iman di bawah pekabaran 3 malaikat yang menyucikan Sabat bangkit dalam kemuliaan dari tempat peristirahatan mereka yang berdebu, mendengar kegenapan janji damai Allah bagi mereka yang memelihara hukumnya. Jadi ketika belajar ini, seolah-olah kebangkitan orang-orang yang memelihara hari Sabat dan mungkin mendapat sesuatu yang sangat luar biasa ketika mempertahankan iman mereka, dikatakan di sini dibangkitkan. Ya. Dikatakan dibangkitkan. Nah, kebangkitan orang-orang yang mati dalam iman di bawah pekabaran malaikat ketiga yang menyucikan hari Sabat. Ketika peristiwa gempa itu terjadi. Dan setelah itu Nyonya White katakan Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, inilah kedatangan Yesus yang kedua kali setelah peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang-orang benar. Ya. Apa dikatakan orang-orang ketika melihat peristiwa ini? Tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkan pemandangan itu. Mereka katakan luar biasa, amazing, luar biasa peristiwa kedatangan Tuhan Yesus. Bila Anda lihat di gambar, saya tidak tahu apakah mungkin kita akan mengalami hal seperti ini ketika kedatangan Yesus. Anda bisa lihat mereka keluar dari mana ini? Mereka keluar dari gua, mereka ada di puncak gunung, ya kan? Bukan, mereka tidak ada di gedung, tidak ada di kompleks-kompleks yang luar biasa. Tapi gambar ini menunjukkan inilah yang harus sebenarnya dilakukan ketika masa kesusahan Yakub itu sudah datang. Tapi bilakah itu akan datang? Itulah yang menjadi satu tanda tanya besar bagi kita. Makanya kita harus saling mengaji pelajaran, mengingatkan dan saling mendoakan. Sehingga tidak akan ada orang-orang yang menyalahkan, ya, menyalahkan. Bahkan di pelajaran ini dikatakan ada banyak orang yang menyalahkan pendeta, malah dikatakan, oh pendeta, kenapa engkau katakan dulu damai, ternyata seperti ini. Oh, si orang tua disalahkan anaknya, kenapa dulu Bapak tidak ajarkan kepada kami kebenaran itu sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa saat ini, tidak ada pengampunan. Kenapa Anda katakan, wah ini masih damai ini, kita masih nyaman sekarang. Kenapa? Jadi ada banyak hal-hal itu yang akan diutarakan oleh orang-orang yang menyesal, ya. Tapi arti menyesal di situ sebenarnya ada kesempatan. Tetapi ada banyak orang yang merasa bahwa waktunya itu masih panjang. Siapakah yang akan selamat? Orang yang
mengerti, dan selalu mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Boleh kita buka Wahyu. Dikatakan Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan di celah-celah batu di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung itu, kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Inilah yang terjadi. Orang-orang yang berdosa mengakui bahwa murka Allah telah datang kepada mereka. Dan mereka tidak dapat melihat kemuliaan Allah ketika Allah datang di awang-awang. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu. Ini adalah satu ungkapan ketika orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Adalah hal yang sangat menggembirakan bila kita semua dapat masuk dalam kerajaan surga, dapat melihat kemuliaan dari Bapa kita yang datang di awang-awang hendak menjemput kita. Dikatakan dalam pelajaran kita ini sangat-sangat luar biasa. Sangat menyedihkan. Orang-orang yang terlambat untuk melangkah, terlambat untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan di dalam Yesus Kristus. Apa upah bagi orang yang suci? Ketika masa kesusahan Yakub selesai, ya, dan Yesus datang, apa yang mereka dapat? Apa yang kita dapat? Yang pertama, Yesus membawa umat tebusannya memasuki gerbang kota yang suci. Ya, Yesus mengangkat kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tapi bila kita pelajari nanti ke depan, akan ada masa-masanya juga kita akan melihat atau menghukum, ya, melihat siapa orang-orang yang akan dihukum, yaitu masa kerajaan 1000 tahun dikatakan. Tidak ada lagi maut atau duka cita atau ratap tangis. Ya, ketika kita memasuki gerbang kerajaan surga dan melangkah ke dalam, kita tidak akan mempunyai ratap tangis lagi. Tidak ada duka cita, tidak ada penyakit. Ya, dan berikutnya apa dikatakan? Memakan buah dari pohon kehidupan adalah hal yang sangat-sangat mengembirakan, sangat diidam-idamkan oleh manusia ketika dapat memakan dan memetik buah dari pohon kehidupan itu. Ketika kita memetik buah dari pohon kehidupan, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam hati kita. Are you ready for Jesus to come? Artinya, apakah kita bersedia untuk kedatangan Yesus? Ketika berapa sahabat lalu saya berkhotbah. Saya katakan, apakah ada yang bersedia bila Yesus datang? Tidak ada juga yang tunjuk tangan. Mungkin pertanyaan itu ketika saya juga ada di bawah dan orang lain berkhotbah dan mengatakan itu, mungkin saya juga akan berpikir dalam 1-2 detik, 1-2 menit mungkin. Tapi ketika kita mempunyai iman yang sudah teguh, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka tidak ada jeda di dalam pikiran kita untuk berpikir. Kita pasti mengatakan, I am ready. Saya bersedia untuk kedatangan Yesus. Bagaimana kalau Anda tidak bersedia? Ready or not,
I'm coming back, Jesus. Anda sedia atau tidak, saya sedia atau tidak, bila pekabaran itu sudah selesai. Bila pekabaran 3 malaikat sudah selesai, dan malaikat ketiga sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pelajaran kita mengatakan, salah satu hal yang sangat mendasar dan sangat membedakan antara orang benar dan orang yang berdosa, atau dalam arti kata menerima tanda binatang, itu adalah mengenai hari Sabat. Itulah tandanya kalau dikatakan dalam pelajaran kita. Sebenarnya pelajarannya sangat-sangat simple, tapi terkadang kita sering membuat sesuatu pembelaan atas diri kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang sebenarnya salah, tetapi kita anggap sudah menjadi benar. Karena hari Sabat sebenarnya simpel sekali pelajaran ini. Artinya kita harus menguduskan hari Sabat. Itulah yang membuat perbedaan sebenarnya ketika tanda binatang itu akan diterima atau tidak. Anda berhari Sabat atau tidak. Ya. Ketika Anda mengatakan tidak, berarti Anda menerima tanda binatang itu. Jadi ada banyak spekulasi justru pada saat ini, tapi mungkin ini tidak perlu kita diskusikan. Artinya ada orang mengatakan bahwa vaksin itu adalah tanda binatang. Tapi pelajaran ini mengatakan mungkin tidak ada bicara mengenai vaksin. Di sini pelajaran kita adalah mengatakan bahwa kita harus tetap menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita harus memelihara hukum-hukumnya. Apa yang sangat terpenting adalah hukum hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika kita memelihara itu, dikatakan di sini, kita akan dimenangkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin inilah pelajaran yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Biarlah pelajaran yang jauh dari sempurna ini dapat membuat iman kita lebih percaya kepada Yesus. Artinya, bila kita merasa bahwa masa kesusahan Yakub sudah berjalan pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika pelajaran ini mengatakan ketika masa itu datang, Anda harus lari ke desa-desa. Bahkan dikatakan Anda harus pergi ke gunung-gunung. Apakah kita sudah siap? Siap dalam arti kata sama seperti ketika orang yang mempunyai sesuatu yang dia banggakan. Ketika kita disuruh untuk pergi, apa kita harus sudah siap untuk meninggalkan semua itu tanpa menoleh ke belakang lagi, tanpa menoleh seperti siapa yang jadi tiang garam, si Lot, ya, tanpa seperti Lot, istri Lot harus menoleh ke belakang lagi, harus melihat sesuatu mungkin yang sudah lama kita perjuangkan, sesuatu yang sudah lama kita idam-idamkan dan sudah kita dapat, tetapi kita harus disuruh keluar, pergi, tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Apakah kita sudah siap? Ini adalah merupakan satu tantangan dan ujian bagi kita. Ketika kita mengatakan, siap Tuhan, saya siap untuk meninggalkan semua. Saya akan berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Saya hanya melihat Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Maka yakin, percayalah, maka kita akan diselamatkan. Tetapi bila Anda masih menoleh ke belakang, pelajaran ini mengatakan tidak ada kesempatan Anda untuk dapat menoleh ke depan. Karena ketika Anda sudah menoleh ke belakang, maka itulah pilihan Anda. Istri Lot tidak bisa berjalan ke depan lagi ketika dia menoleh ke belakang. Anda dan saya juga seperti itu. Biarlah kita terus berjalan ke depan tanpa harus menoleh ke belakang, dengan satu pengharapan, bila Yesus datang, kita akan dapat bersama-sama naik ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih firman yang begitu
baik, dan saya pribadi ini sangat menguatkan iman saya. Artinya kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa kepicikan Yakub atau masa-masa yang sulit di akhir zaman ini. Oleh karena ada malaikat yang diutus, ini sangat-sangat baik sekali saya dapatkan pada kesempatan sahabat ini, bagaimana kita tadi umat Tuhan meninggalkan kota, tetapi para malaikat akan menyediakan makanan dan minuman. Dan ketika kita mau dianiaya, malaikat-malaikat Tuhan apa? Melindungi kita. Jadi suatu sukacita. Artinya sebenarnya kita tidak perlu takut. Ya kalau saya lihat juga di sini di halaman 140 di kelepasan itu mereka memandang kejadian itu dengan penuh keheranan dan ketakutan. Tetapi dengan sukacita yang suci, umat Allah melihat pemandangan itu sebagai suatu tanda kelepasan mereka. Jadi sebenarnya kita tetap bersuka cita gitu loh. Maupun ini sudah dibilang masa-masa penganiayaan sudah di depan mata kita, kita nggak perlu takut seperti pelajaran yang kita pelajari ini. Kenapa? Karena ada Allah kita Sang Juru Selamat yang mengasihi kita, yang melindungi kita. Yang kalau kita pikirkan bagaimana Elia, malaikat Tuhan mengutus apa? Makanannya. Nah, bagaimana juga kita lihat Musa di padang belantara, ya dia tetap dilindungi umat Israel. Ada tiang awan, tiang api, apa sih yang nggak bisa dibuat Tuhan? Nah, itu sih menurut pola pemikiran saya. Jadi saya sungguh senang pelajaran di malam Sabat ini. Namun demikian, jika ada yang mau ditambahkan, mau bertanya, saya hanya buka aja sedikit kesempatan supaya kita mungkin memberikan sedikit pertanyaan atau tambahan. Atau Pak Nangari kayaknya sudah siap-siap ini. Silakan Pak, kalau mau ada disampaikan atau yang lain-lain. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak. Baik Pak Purba. Wah, luar biasa. Anda sudah lama saya nggak dengar, hari ini saya dengar Pak Purba. Sejuk hati saya Pak. Kenapa? Karena sebenarnya pada satu bacaan, ketika dulu Fir'aun bersama tentaranya menyeberangi Laut Merah, dan pada waktu itu umat Tuhan sudah sampai ke padang seberang, mereka tidak lagi dapat kesusahan yang dikatakan pada ini tadi, pada malapetaka, 7 malapetaka ini, karena kita yang sudah ditabalkan atau yang sudah dapat meterai itu, menurut keyakinan saya, mudah-mudahan seperti itu, ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena orang yang sudah dapat meterai sudah dijamin Tuhan tidak akan teraniaya, walaupun pada masa pada masa 7 malapetaka itu sampai Harmagedon, ya. Jadi dalam hal ini, ya mungkin ada juga yang percaya bahwa kita masih kejar-kejar katanya. Ngapain lagi kita lari ke desa-desa pada waktu pintu kasihan sudah tertutup. Karena Jacob Trouble ini terjadi pada masa sebelum pintu kasihan tertutup. Kalau pintu kasihan tertutup, kita sudah dimeteraikan, kita berdiri di tepi laut kaca katanya nyanyi yang diwakili oleh 144.000 penyanyi itu. Termasuk nanti barangkali Saudara Berlin. Kalau saya mungkin enggak, karena saya nggak nyanyi Pak. Tapi nggak apa-apa, saya nonton pun senang saya. Cuman menjadi pikiran saya Pak. Kalaulah saya ini masih hidup, ya, saya akan dikuburkan nanti bentar lagi barangkali karena umur saya sudah 74, mungkin di Samalingkar. Tapi barangkali ada juga orang dikuburkan di Jakarta, ada dikuburkan bahkan hilang. Bagaimana nanti ketika dibangkitkan itu orang yang hilang tadi bersama orang yang dikuburkan di Jakarta tadi, di mana ketemunya? Tapi ini akan dijawab karena ini memang pertanyaan bukan pertanyaan Alkitabiah. Mungkin itu satu pertanyaan saya yang belum terjawab juga. Dan saya ingin nanti tanya itu pada waktu di sana itu.
Saya ingin lihat bagaimana caranya saya bertemu dengan kekasih-kekasih saya yang kebetulan kuburannya nggak sama, Pak. Karena ada yang hilang di kapal terbang, ada yang hilang di laut, ada yang hilang di Papua. Tetapi ada dikuburkan di Melingkar Bay. Tapi ini biarlah Tuhan yang kau. Terima kasih Tuhan karena kami nanti pokoknya berdiri di tepi laut kaca. Bilang Tuhan terima kasih kau sudah datang jemput kami. Jubah putih Tuhan. Terima kasih. Nah, itu aja Pak tambahannya bagi saya. Terima kasih Pak Purba. Amin. Puji Tuhan. Makin semangat Pak hari ini. Ya, ini satu sukacita besar bagi kita. Senior kita begitu semangat menghadapi akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita juga tetap bersemangat dan tidak gentar. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang mau disampaikan, kami persilahkan. Pak Turangan kayaknya mau ragu-ragu atau gimana? Oh tidak. Oke lah kalau tidak ada kita beri dulu waktu kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanggapi. Oke baiklah, selamat Sabat bagi kita semuanya. Pertama-tama terpujilah nama Tuhan. Pada hari Sabat ini terima kasih kepada Bapak Kores Purba yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang indah pada malam hari ini. Tentu kita semua terberkati, iman kita dikuatkan. Ya, itu adalah amaran ya firman Tuhan bahwa kita sesungguhnya berbahagia ya karena kita mengetahui kebenaran itu. Tuhan nyatakan itu bagi kita, jadi itu bukan sesuatu ya rahasia ya bagi kita. Sehingga tujuannya adalah supaya kita teguh di dalam iman dan dapat mengantisipasi segala kemungkinan peristiwa-peristiwa itu akan terjadi di depan kita. Yang penting, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Purba, saya rasa sudah sangat lengkap. Nanti kita tambahi jadi makin enggak lengkap jadinya. Artinya, intinya kita tetap setia ya sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Apa yang membuat kita tidak setia? Mungkin itu tadi, ada banyak tentu pergumulan dalam hidup ini. Ada banyak tantangan-tantangan. Bahkan setan akan menanamkan dalam hati kita keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Jangan-jangan nggak benar firman Tuhan ini. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau kita tetap percaya kepada firman Tuhan, dan itulah pelita bagi kaki kita, itulah peta perjalanan iman rohani kita. Ketika kita mengikuti rut itu, ya tetap setia, ya setia percaya sama intinya percaya sama Yesus, hidup di dalam prinsip kebenaran hukumnya. Dan kita pegang terus itu, tidak pernah meragukan hari Sabat itu, walaupun mungkin ada tantangan nanti dalam hal iman kita di depan, bagaimana bentuknya, tetap kita setia. Intinya setia percaya sama Yesus itu aja semuanya. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Ya, jadi saya rasa itulah sedikit yang boleh saya tambahkan, sedikit mungkin tentang pintu kasihan tertutup. Ya, artinya kita tidak perlu berspekulasi kapan pintu kasihan tertutup, apakah seminggu lagi atau sebulan lagi. Yang pasti itu akan tiba pada waktu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, Roh Nubuat katakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan pintu kasihan itu akan tertutup. Justru ketidaktahuan itulah yang membuat kita harus senantiasa waspada. Jangan-jangan besok, jangan-jangan minggu depan, jangan-jangan tahun depan. Artinya kita harus pastikan kita hidup dalam kebenaran dan mencintai kebenaran itu. Ya, siapa tahu tahun depan, siapa tahu 5 tahun lagi, ya kalaupun mungkin 10 tahun lagi, ya anak-anak kita bagaimana, ya apakah mereka hidup dalam iman dan akan tetap setia, tahan uji. Artinya pintu kasihan itu akan tiba. Lagi pula kita nggak perlu menghitung berspekulasi tentang tahun, karena ada 2 pintu kasihan tertutup. Ada pintu kasihan tertutup secara universal, ada secara personal. Jadi secara personal ada orang yang memang sangat jahat, mengeraskan hatinya dan sudah melampaui batas kemurahan Tuhan, ya boleh saja pintu kasihan tertutup bagi mereka seperti Yudas ya ketika itu. Tetapi yang pasti kita pintu kasihan tertutup besok juga bisa, karena siapa tahu kita mati, ya. Jadi pintu kasihan itu dekat sebenarnya. Jadi jangan pernah kita menunggu masih lamanya Yesus itu datang, masih bisanya. Ya siapa tahu besok tertutup pintu kasihan bagi kita secara pribadi karena sakit penyakit, karena kematian, bencana dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya
tidak perlu kita spekulasi apakah pintu kasihan sudah tertutup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang pasti itu akan tiba. Ya, lagi pula tidak perlu kita menunggu itu terjadi karena pintu kasihan itu selangkah di depan kita tidak tahu. Ya, jadi biarlah kita tetap setia, intinya tetap setia. Biarlah semua amaran, nasihat, firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Purba tadi meneguhkan iman percaya kita, memberikan kepada kita satu pencerahan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan kepada kita petunjuk yang jelas atas segala peristiwa. Jadi kita nggak kaget, kita nggak jadi lemah. Oh Tuhan, kenapa ini corona ini seperti ini ya? Roh nubuat Alkitab sudah katakan akan ada masa-masa yang sukar, akan ada wabah, akan ada bencana dan lain sebagainya. Justru itu meneguhkan iman kita sesungguhnya. Pada saat yang sama kita ikuti prinsip-prinsip dan protokoler yang benar. Itu aja. Terima kasih. Boleh tambahkan sedikit Pak Pendeta? Ya, boleh. Saya sependapat bahwa memang kapan saja Yesus datang kita harus siap ya. Tadi apa yang Pak Nababan katakan, tidak perlu takut. Kata takut ini sebenarnya cenderung ini kata siap gitu kan. Bukan takut sebenarnya, tapi siap ya. Tapi kalau kita katakan tidak perlu takut, kata ini juga kesannya mengandung makna kita jadi santai gitu loh. Seolah-olah kita itu ya udahlah masih gimana, nggak perlu takut gitu. Jadi saya pikir perlu kata hati-hati dengan menggunakan kata takut ini. Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, saya rasa bukan pertanyaan tapi pernyataan, saya rasa sudah jelas pernyataan Pak Panjaitan ya, memang bahwa takut itu artinya supaya kita tidak waspada atau akhirnya lengah atau tetap nyaman dengan kehidupan kita yang lama atau dosa-dosa, tapi tidak perlu takut dalam arti bahwa kita jangan khawatir, jangan panik, jangan stres, jangan mendramatisir, ya artinya ya santai, jalani dengan iman, dengan penyerahan, yakinkan bahwa kita melakukan yang benar, ya seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu saja. Mungkin narasumber kita boleh tambahkan Pak Purba. Baik, terima kasih. Sebenarnya pengertian Pak Nababan tadi, kita tidak perlu takut. Artinya ketika ada sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya, jadi ketika kita hendak pergi kemana-mana mungkin kita tidak takut karena ada sesuatu yang sudah membackup kita. Jadi dari pelajaran ini kata tidak takut itu sebenarnya ketika hal yang terburuk pun yang akan kita alami seperti tulisan Nyonya White ya, bahwa ada banyak malaikat di sekitar kita yang akan melindungi kita. Jadi di pelajarannya justru dikatakan juga, kenapa tidak ada yang menyelamatkan kami Tuhan ya ketika ada penderitaan. Tapi ketika mata mereka dicelikkan memang ada banyak malaikat di sekitar mereka yang melindungi mereka. Tulisan Nyonya White mengatakan sampai pedang pun katanya ketika hendak diayunkan itu seperti ilalang begitu, tidak membuat mereka mati. Tapi memang di pelajaran ini ada dua hal mengenai ketakutan itu. Satu, memang ketakutan ketika malaikat melindungi kita. Tapi di pelajaran ini juga ada dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang diberi kesempatan diuji dalam pencobaan itu. Itu diberi memang diizinkan ya. Mungkin sama seperti Ayub. Artinya diizinkan ya. Mungkin saya akan bacakan. Para malaikat surga rindu melepaskan mereka. Artinya ini dari mereka kan tidak takut sebenarnya. Karena mereka punya yakin bahwa malaikat ada yang akan menjaga mereka. Tapi di kasus yang lain memang malaikat dikatakan rindu melepaskan mereka. Tetapi mereka harus menunggu sedikit waktu lagi. Umat Allah itu harus minum dari cawan penderitaan dan dibaptis dengan baptisan pencobaan besar itu. Nah, jadi memang ya sebagian orang mungkin nanti harus mengalami itu.
Tapi mungkin pengertian tidak takut artinya di sini adalah bahwa kepercayaan kita sudah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kita tidak perlu takut. Mungkin takutnya itu mungkin Pak Panjaitan agak berbeda. Seperti contohnya, oh saya tidak takut sama Pak Berdin karena mentang-mentang dia seorang tentara. Mungkin tidak takut seperti itu. Takut dalam hal mungkin agak kesombongan. Lebih meninggikan, lebih tinggi hati lah ya takut. Ya. Mungkin takut di sini ya karena bahwa kita sudah belajar. Ketika kita tidak belajar ini dan kita katakan, saya tidak takut, berarti Anda sombong. Berarti Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Tapi ketika kita mempelajari ini dan kita mengetahui bahwa ada banyak malaikat melindungi kita, bahwa Tuhan melindungi kita pada masa kesusahan Yakub, maka kita tidak perlu takut. Jadi mungkin arti tidak takut itu berbeda dalam pelajaran ini ketika kita sudah tahu, dan kita tidak takut itu karena kita merasa yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mungkin itu hanya tambahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Memang ada konteks yang berbeda. Saya juga pernah mengalami hal ini. Artinya begini, ketika saya dulu ditugaskan di Aceh, ada kami berangkat dari sini sekitar 10 orang. Ya udah, kan kontrol kali semua. Dan ada beberapa 3-4 orang itu, mohon maaf, melangkahkan kakinya dari markas itu tidak berani. Apalagi disuruh patroli di malam hari yang gelap, kita harus patroli. Itu ketakutan luar biasa. Nah, kenapa? Mereka sudah diperlengkapi senjata, diperlengkapi granat, diperlengkapi peluru anti peluru ya, rompi peluru, baja helm, sepatu besi. Tetapi ya nggak percaya diri, takut. Nah, mungkin ini baru perlengkapan dunia. Bagaimana dengan perlengkapan Allah? Perlengkapan surgawi yang kita sudah miliki. Kenapa kita harus takut? Itu sih konsepnya saya, takut tidak takut itu. Artinya, saya sudah punya perlengkapan Allah. Itu iman saya. Soal benar nggak tahu saya. Tapi iman saya mengatakan saya sudah memperlengkapi diri saya dengan perlengkapan senjata Allah. Sehingga saya percaya Allah sudah siapkan segala sesuatu. Melalui pelajaran ini juga ada malaikat yang akan melindungi, menjaga. Jadi bukan kekuatan saya yang saya andalkan. Nah, ketika dulu saja, mungkin karena saya lajang ya, nggak tahu, saya berani gitu loh, di gelap itu. Saya pikir kenapa saya harus takut begitu loh. Kan saya sudah ada senjata, sudah ada granat, sudah ada anti peluru, sudah ada helm baja, sepatu besi. Kenapa saya harus takut gitu menghadapi musuh saya yang tidak pakai senjata? Kan itu. Mohon maaf, bukan pakai enggak senjata, punya senjata tapi tidak punya anti peluru, tidak punya senjata yang lebih canggih dari saya, kan begitu. Pasti mereka lebih takut dari saya. Itu konsep saya ketika itu. Nah, ketika saat ini juga dalam iman, saya mungkin punya konsep yang sama, artinya ini bukan senjata dunia, tetapi senjata saya Tuhan sendiri, malaikat sendiri. Kita juga mengatakan perlengkapilah dengan apa? Senjata Allah di sini. Jadi bukan menjadi kesombongan, tetapi lebih kepada motivasi diri pribadi saya agar saya lebih berani menghadapi situasi apapun, sesulit apapun, karena ada apa? Ada Tuhan, seperti pendeta katakan, kita bersyukur, kita percayakan. Itu mungkin sedikit gambaran. Kalau tidak ada yang lain, mungkin kita selesaikan. Tapi kalau ada 1-2 orang silakan. Ya Pak Siombing. Ya. Saya kira ini pertanyaan pernah dijawab oleh Kuntara pada waktu dia bikin seminar. Takut akan Tuhan itu 2 maknanya. Orang takut malah benci sama Tuhan. Takut karena mengerikan. Tetapi takut dia itu tidak layak di depan Tuhan. Itu yang baik. Jadi yang dibilang oleh ini tadi, jangan takut, katanya jangan takut karena Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita gitu. Bukan artinya takut karena kita tidak sayang sama Tuhan gitu. Jadi Pak Panjaitan barangkali ingat itu dulu waktu pertanyaan dengan Kuntara waktu bikin seminar itu, bahwa ya takut di sini adalah takut gemetaran karena ngerinya Tuhan itu. Jadi jangan takut karena Tuhan itu tidak ngeri gitu. Tuhan itu sayang sama kita, akan selamat kita Pak Panjaitan. Terima kasih. Amin, terima kasih menguatkan. Mungkin ada lagi Pak Kores yang mau disampaikan, kalau enggak kita tutup. Atau ada kesimpulan akhir?
Baik, mungkin kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini, kita harus bersedia bila Yesus datang. Kapanpun Yesus datang, kita harus bersedia mempersiapkan iman percaya kita, merubah tabiat kita, karakter kita, sehingga ketika sama seperti kata pendeta itu tadi, pendeta, bahwa pintu kasihan secara pribadi kepada masing-masing kita mungkin berbeda-beda ya. Mungkin siapa tahu ya, besok lusa mungkin saya atau saudara. Artinya ketika hal itu datang pun kita sudah mempersiapkan hidup kita untuk menerima keselamatan. Mengenai masa kesusahan Yakub, adalah kita belajar. Dan ketika hal itu datang, percayalah, sama seperti tulisan Nyonya White, Anda dan saya akan dikuatkan. Jadi ketika membaca ini jangan dulu takutnya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati semua fase-fase ini. Hingga kita akan berjumpa muka dengan Juru Selamat kita. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih atas firman dan ibadah yang telah kita jalani. Biarlah ini menjadi suatu kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang siap menanti kedatangan Yesus kedua kali. Dan lagu penutup kita buka nomor 224. Maaf, tadi agak terlupa jadinya. 224 Pak Turangan kalau belum ada dari pembicara kita.
Silakan, brother. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih-Mu kepada masing-masing kami. Kami sudah menyelesaikan pelajaran kami pada malam kesabat ini Tuhan. Biarlah pelajaran pelepasan yang kami dengar pada malam hari ini, yang Kau ilhamkan melalui Nyonya White, dapat kami imani Tuhan, sehingga kami akan memperoleh iman yang kuat di akhir zaman ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, biarlah kami akan selalu menjaga kekudusan hari Sabat pada sisa umur hidup kami Tuhan. Kami tahu ketika pekabaran malaikat ketiga telah berakhir, maka Sabat yang akan menentukan kemana arah hidup kami. Ketika kami akan mempertahankan dan menyucikannya, maka kami akan memperoleh keselamatan sama seperti pelajaran yang telah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, ibadah kita sampai di sini. Mungkin kalau ada pengumuman dari pendeta, kami persilakan Pak Pendeta.